Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Harap semuanya dalam keadaan sehat ya, agar dapat menerima materi pagi ini dengan baik. Oke, pagi ini kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Ini adalah lanjutan materi yang kemarin ya, tentang konsep pecahan. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kalian berdoa. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai yang pertama tentang pecahan senilai. Sekarang silakan kalian perhatikan gambar di layar. Ada 3 kotak yang diarsir biru ya. Pada gambar di samping, luas bagian yang diarsir atau yang berwarna biru dari ketiga gambar tersebut adalah sama besar. Kalian bisa lihat ya, di situ bagiannya sama besarnya. Pecahan yang mewakili ketiga gambar tersebut berturut-turut adalah gambar pertama 1/2 atau 1/2, gambar yang kedua 2/4, dan gambar yang ketiga 4/8. Luas bagian yang diwarnai dari ketiga gambar tersebut adalah sama besar, sehingga pecahan-pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai dari suatu pecahan? Pecahan dikatakan senilai jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Maka hasil dari perkalian dan pembagian itu adalah pecahan yang senilai dengan pecahan sebelumnya. Masih ingat ya kalian dengan pembilang dengan penyebut? Pembilang itu ada di atas, penyebut itu ada di bawah. Oke, agar lebih jelas, Miss kasih contoh soal nih. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Mari kita bahas. Sekarang perhatikan penyelesaian dari soal tadi. Cara yang pertama yaitu dikalikan dengan bilangan yang sama. Maksudnya adalah bilangan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Kita tulis dulu soalnya 2/3 dikali 2/2. Nah, ini maksudnya ya, dikalikan dengan bilangan yang sama. Artinya pembilang dan penyebut harus sama. Kalau pembilang 2, penyebut juga harus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya 4/6. 4/6 didapat dari 2 dikali 2 hasilnya 4, dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Masih bisa kita lanjutkan dengan perkalian lagi ya, dikali 2. Hasilnya 8/12. Cara yang kedua dibagi dengan bilangan yang sama. Tapi karena 2/3 adalah pecahan dalam bentuk yang paling sederhana, jadi tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi untuk pecahan 2/3, kita tidak bisa membaginya, kita hanya bisa mencari bilangan yang senilai dengan cara yang pertama, yaitu dikalikan. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 8/12, dan seterusnya. Soal yang kedua, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Mari kita bahas. Cara yang pertama yaitu dikalikan. 6/12 kita kali 2/2. Hasilnya 12/24. Didapat dari 6 dikali 2 dan 12 dikali 2. Cara yang kedua yaitu dengan dibagi. Ya, kita tulis dulu. Nah, kita mau bagi berapa nih? Ya, kita bagi 2 ya. Di atas dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3, dan 12 dibagi 2, hasilnya 6. 3/6 ini adalah hasil dari pembagian atau penyederhanaan dari pecahan 6/12. Nah, 3/6 ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi berapa? Ya, kita bagi 3 ya, karena
Angka 3 dan angka 6 sama-sama masih bisa dibagi 3. Kita bagi, 3 dibagi 3 dan 6 dibagi 3. Hasilnya 1/3. Oke, kalian lihat ya, pecahan yang berwarna putih itu adalah pecahan-pecahan yang senilai dengan 6/12. Jadi, pecahan yang senilai dengan 6/12 adalah 12/24, 3/6, 1/3, dan lain sebagainya. Karena yang 12/24 masih bisa dikalikan lagi, masih bisa menjadi pecahan yang senilai juga. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, kalau soal yang ini kalian bisa lihat di LKS masing-masing ya. Tetapi Miss akan tuliskan kembali, akan bahas lagi dengan kalian. Yaitu tentukan pecahan berpenyebut 3 yang senilai dengan 10/15. Penyebutnya harus 3, berarti di bawahnya harus 3. Mari kita kerjakan. Penyelesaiannya, untuk memperoleh penyebut 3, maka pembilang dan penyebut harus dibagi 5 ya. Karena 15 harus dibagi 5 supaya mendapatkan penyebut 3. Nah, kalau penyebut dibagi 5 berarti pembilang juga harus dibagi 5. Jadi 10/15 sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2 dan 15 dibagi 5 hasilnya 3. Oke, kita sudah dapatkan nih penyebutnya 3. Jadi pecahan berpenyebut 3 yang senilai dengan 10 dibagi 10/15 adalah 2/3. Nah, jadi kalian perhatikan ya bentuk soalnya, baru kalian bisa menentukan apakah dikalikan atau dibagi. Nah, sekarang kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan yang senilai, sama ya, dengan nilai pembilang dan penyebut yang lebih kecil. Namanya juga sederhana, berarti harus lebih kecil ya. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama selain 1. Bedanya, kalau pecahan senilai itu bisa dengan 2 cara, yaitu dikali dan dibagi. Tapi kalau menyederhanakan pecahan, karena kita akan mengambil nilai yang lebih kecil, berarti satu-satunya cara adalah dibagi. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan berulang hingga tidak ada lagi bilangan yang dapat digunakan untuk membagi selain 1. Pecahan terakhir yang diperoleh dari menyederhanakan pecahan dinamakan bentuk sederhana dari pecahan. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Oke, pecahan 1/2 senilai dengan 4/8. Tadi kita sudah bahas ya. Pecahan 1/2 lebih sederhana daripada 4/8 karena nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat ya, 1/2, 4/8. Pembilang 1 lebih kecil daripada pembilang 4. Penyebut 2 lebih kecil daripada penyebut 8. Maka 1/2 adalah pecahan yang lebih sederhana dari 4/8. Perhatikan contoh soal menyederhanakan pecahan berikut ini. Tentukan bentuk paling sederhana dari 24/30. Kita selesaikan soal berikut ini. Kita tulis dulu soalnya. Nah, untuk menyederhanakannya kita bagi berapa? Ya, kita bisa bagi 2 dulu ya. Masing-masing kita bagi 2. 24 dibagi 2 dan 30 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 12/15. Nah, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa sekarang? Dibagi 2 tidak bisa ya, karena 15 tidak bisa dibagi 2. Bagaimana dengan 3? Oke, bisa ya, berarti kita bisa bagi 3. 12 dibagi 3 dan 15 dibagi 3. Hasilnya 4/5. Sudah selesai nih. 4/5 tidak bisa dibagi 2 lagi, tidak bisa dibagi 3 lagi. Ini adalah bentuk paling sederhananya.
Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 24/30 adalah 4/5. Lihat ya caranya ya, hanya bisa dibagi, tidak boleh dikali, karena ini kita sedang mencari bentuk sederhana dari pecahan. Oke, ini adalah tugas untuk kalian kerjakan setelah menyimak video ini. Kerjakan soal dari LKS Matematika halaman 7-8 bagian ayo berlatih, ayo berkreasi, dan ayo bersikap. Kerjakan semuanya. Kerjakannya langsung di LKS. Kalau tempatnya tidak cukup atau tidak muat, boleh dikerjakan di buku PS atau PR matematika kalian ya. Kerjakan dengan teliti, periksa kembali setelah mengerjakan, baru hasilnya nanti kirim ke WA pribadi Miss Elsa. Oke? Oke, Miss harap semuanya sudah paham ya dengan materi dan tugas ini. Oke, itu tadi pembahasan matematika kita hari ini tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Perhatikan juga tugas yang Miss berikan ya, dan langsung dikerjakan. Jangan lupa syarat dan ketentuannya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Bye-bye.